Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ia mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Welcome home Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah online GBI dan Mogot, saya ucapkan welcome. Berikut DM News minggu ini.
Kasus COVID-19 setiap hari semakin meningkat, dan keluarga menjadi salah satu klaster terbesar dalam penyebaran COVID-19. Sebab itu, bagi saudara yang akan merayakan Imlek pada tanggal 12 Februari ini, kami menyarankan untuk merayakannya bersama keluarga serumah saja. Kalau saudara rindu untuk merayakan bersama keluarga besar, saudara bisa melakukannya secara online dengan telepon, video call, atau video conference. Memang bahagia sih kalau bisa merayakan Imlek dengan keluarga besar, tapi akan lebih bahagia lagi kalau kita semua bisa tetap dalam keadaan yang sehat. Oh ya, angpaunya ditransfer saja ya. Yuk jadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa kita dengan melakukan 5M ini. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Welcome home Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Mari kita semua yang ada di rumah, kita mengucap syukur hari ini anugerah Tuhan begitu luar biasa. Kita semua telah mengalami kebaikan Tuhan di dalam hari-hari ini. 2021 masih ada di permulaan, adalah waktu untuk kita menaruh hati percaya dan juga bersyukur atas pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Yang setuju dengan saya, kita kasih tepuk tangan di rumah yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan sama-sama. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Mari di hari-hari ini jangan kendor. Hari-hari ini berikan hati untuk tetap mengakui Dia, tetap mempercayai Dia, karena Dia Allah yang pasti menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama nyatakan pujian ini. Mari tepuk tangan dengan saya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya. Yuk kita sama-sama akui pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, ini pengakuan kami. Sekali lagi katakan,
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Bisa kita angkat tangan kita sama-sama katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, katakan, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tanpa musik. Allah sumber, katakan, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan, selamanya. Oh, selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kekuatan kita, kemenangan kita, Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami. Kami tahu bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Dikala kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Kami akan melihat pembelaan Tuhan. Kami akan menyaksikan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan sekali lagi, kami tahu sekalipun banyak hal belum kami bisa lihat di hari-hari ini. Tapi kami percaya, ada Tuhan menyertai kami. Ada Tuhan di hidup setiap pribadi. Ada Tuhan di setiap langkah, setiap pribadi, setiap kami. Ada Tuhan. Dan Engkau menjadi kekuatan kami. Engkau menjadi kemenangan kami. Kau disembah. Mari buka tangan sama-sama. Katakan, Tuhan Kau mulia. Engkau layak samanya. Oh haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan, angkat suara katakan, ini kami menyembah-Mu sekarang sekali lagi. Ini kami mempercayai kasih melawat kami, memberkati saat ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini pengakuan kami Tuhan, memuliakan Engkau dengan percaya kami. Kekuatan di hidupku, Mari sama-sama katakan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan, kita kasih pengakuan sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, tak pernah berubah. Firman-Mu dulu, sekarang, selamanya. Oh, tak pernah berubah. Kuasa kemuliaan-Mu yang sungguh selalu nyata. Kami menyembah, kami menyembah,
mengakui dengan iman percaya, Engkau Tuhan kekuatan, Kau mulia. Kami percaya dan menyembah, oh dan menyembah. Mari gereja Tuhan angkat suara, sembah Dia, nyatakan kepadanya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Yesus Tuhan mulia. Oh ramosanda karalaboya, kirie daralamo. Haleluya, haleluya, Kau yang layak selamanya. Haleluya, haleluya, Tuhan yang layak dipercaya. Haleluya, haleluya, segala puji bagi Engkau mulia. Koriala mosanda karala maser, kirala boya rala masanda. Gereja Tuhan, angkat suara di rumah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah saat ini. Engkau layak dimuliakan dengan segenap hati. Tuhan pujian kami, Tuhan kemuliaan kami, Tuhan kekuatan sejati, melawat hati, menjamah setiap pribadi. Ini jadi doaku, Engkau menjamah, Engkau melawat, memberkati hati, menyembahmu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Koramoseyanamu, glory bagimu, glory bagimu. Oh ramatakan arabo. Haleluya. Kami percaya dan melihat kemuliaan nyata. Dan dalam kasih kami menyembah Tuhan. Dalam kasih kami menyembah Tuhan. Mari gereja Tuhan angkat tangan buat Dia saat ini. Angkat tangan dalam pengakuan buat Tuhan. Oh, angkat tangan dan akui apa yang di hati saat ini. Nyatakan buat Tuhan, nyatakan. Sebab Dia ya dan amin, firman-Nya ya dan amin, lawatannya ya dan amin. Orang yang mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Dia. Angkat suara, sembah Raja Tuhan yang layak samanya. Engkau yang dipuja, Engkau saja, Engkau saja, Engkau saja yang dapat dipercaya. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Terima kasih Allah. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh ini kami Bapa datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat Tuhan di rumah katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Angkat suara katakan, Ku nyanyi, akui dia. sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Sekali lagi akui, Mari gereja Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tiada yang mustahil bagimu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, di hidupku kau hebat, haleluya. boleh gereja Tuhan sekali lagi yuk. Kita muliakan sembah Dia. Terus angkat suara. Tuhan kekuatan kemenangan sejati, haleluya. Yang layak Engkau saja yang dipuji, haleluya. Gerejamu mengakui Tuhan. Gerejamu menyembah-Mu saat ini. Gerejamu menyatakan hati. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bersamamu. Itu yang aku tahu, saat ku berjalan bersamamu. Ku melihat tak ada habisnya kebaikan sempurna yang Engkau nyatakan. Haleluya, haleluya. Bapak, aku berdoa bahwa di hari-hari ini atas setiap tantangan, pergumulan, peperangan rohani yang sedang dialami, Engkau Tuhan dapat dipercayai. Engkau Tuhan dihidupkan. Engkau Tuhan membuktikan sekali lagi. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau layak dimuliakan. Haleluya. 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 Glory selamanya. Terima kasih Abah. Terima kasih. Dan ini di hatiku.
Oh, tidak ada Yeriko yang dapat menghalangi. Karena kemenangan akan Tuhan beri bagi setiap kami. Tidak ada tembok Yeriko yang dapat menghalangi. Kemenangan itu pasti di dalam Tuhan sendiri. Aku mau mengakui. Aku mau berterima kasih. Dan aku mau menyatakan sekali lagi. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama, sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jemaat Tuhan, angkat suara katakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Welcome home. Selalu senang menyapa setiap saudara sekalipun kita masih beribadah secara online. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tema khotbah saya hari ini adalah The Joy of Giving. Sukacita di dalam memberi. Ya, tema ini sehubungan dengan saya mau mengajak kita kembali merenungkan salah satu nilai dari gereja kita, GBI dan Mogot, yaitu nilai yang keempat dari gereja kita, care, peduli. Saudaraku, nilai care atau peduli kita mendefinisikan sebagai kami mengenali kebutuhan setiap orang dan bersedia berkorban untuk memenuhinya secara relevan. Ulang sekali lagi saudara ya. Kami mengenali kebutuhan setiap orang dan bersedia memenuhinya secara relevan. Saya mau mengajak hari ini kita merenungkan nilai ini dengan membaca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan saudaraku. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudaraku, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang diceritakan Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat di wilayah Makedonia pada saat itu. Mereka, jemaat di Makedonia itu hidup di dalam keadaan kekurangan. Mereka mengalami berbagai kesulitan secara ekonomi, secara keuangan mereka sedang berkekurangan. Tetapi mereka memaksa
mendesak kepada Rasul Paulus supaya mereka diizinkan mengambil bagian untuk memberikan persembahan kepada orang-orang kudus di kota Yerusalem. Saudara, kekristenan di awal sangat dimusuhi oleh bangsa Yahudi. Jadi orang-orang Kristen di kota Yerusalem itu mengalami aniaya yang sangat berat. Dan mereka bukan hanya mengalami aniaya secara fisik, tetapi secara ekonomi, secara keuangan, mereka itu dijauhi. Orang tidak mau berjual beli dengan mereka. Mereka disingkirkan. Mereka tidak dilibatkan di dalam perdagangan. Akibatnya mereka secara keuangan sangat berkekurangan. Nah, Rasul Paulus yang memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat di daerah-daerah lain kemudian berinisiatif untuk mengadakan pengumpulan persembahan untuk dipakai mendukung pelayanan di kota Yerusalem. Baik untuk membantu para rasul ataupun jemaat yang berkekurangan atau juga untuk biaya perjalanan penginjilan ke wilayah-wilayah lain di luar kota Yerusalem. Nah, saudaraku, secara manusia tentunya Rasul Paulus tidak berharap banyak kepada jemaat di Makedonia. Karena Rasul Paulus tahu bagaimana hidup mereka saat itu. Tetapi yang membuat Rasul Paulus terpesona, terkagum-kagum, jemaat Makedonia dengan kesadaran, dengan kerelaan sendiri, mereka bahkan mendesak kepada Rasul Paulus supaya mereka diizinkan untuk ikut memberikan persembahan. Wow. Padahal mereka sendiri sedang di dalam keadaan kekurangan. Bahkan Rasul Paulus katakan mereka memberikan persembahan di dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada apa yang Rasul Paulus bisa bayangkan. Sesuatu hal yang sangat mengherankan, saudaraku. Nah, saya mau ajak hari ini kita benar-benar merenungkan peristiwa ini. Kok bisa ya jemaat Makedonia itu begitu berapi-apinya, begitu berkobar-kobarnya, sekalipun mereka di dalam penderitaan, di dalam kesulitan secara keuangan, mereka mengalami berbagai pencobaan di dalam kehidupan mereka, mereka mendesak untuk memberikan persembahan. Nah, jawabannya kita bisa temukan di dalam satu ayat, yaitu Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat yang ke-35. Yang berkata seperti ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Satu kalimat yang sangat tidak mudah dicerna oleh pikiran manusia pada umumnya. Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya mau ajak kita renungkan ini, saudaraku. Di mana pengertiannya gitu ya. Kita semua pasti berkata secara manusia kita lebih suka menerima daripada memberi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan inilah yang merupakan kunci jawaban kenapa orang-orang di wilayah Makedonia bisa melakukan hal tersebut. Sekalipun mereka dalam kondisi kekurangan, mereka bahkan mendesak Rasul Paulus untuk diizinkan memberikan persembahan mereka. Karena mereka memahami ini. Bahkan saya punya keyakinan mereka juga sudah merasakan di dalam kehidupan mereka. Bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini saya mau mencoba menjelaskan, saudaraku, pengertian daripada kalimat ini. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, salah satu pengertian yang kita perlu pahami adalah seperti ini. Seringkali
orang yang di dalam keadaan sulit, mengalami masalah-masalah yang cukup berat di dalam hidup mereka. Seperti misalnya orang yang kehilangan pekerjaan. Atau mengalami bangkrut dalam bisnisnya. Atau mengalami masalah dalam perekonomian, dalam keuangannya. Atau mungkin mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Sakit yang berlarut-larut. Dan hal-hal lain. Saudaraku, orang-orang dalam kondisi ini seringkali bukan hanya berat menghadapi persoalannya. Tetapi juga jauh lebih berat lagi karena mengalami tekanan-tekanan di dalam jiwanya. Bentuknya seperti apa tekanan-tekanan di dalam jiwa orang-orang yang sedang mengalami masalah yang berat itu? Yang pertama saudaraku, orang-orang yang mengalami masalah berat ini seringkali merasa dirinya gagal. Khususnya kalau orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau secara keuangan terpuruk, sudah cukup lama terpuruk seperti itu, atau sakit, tidak kunjung sembuh, dia bisa merasa dirinya gagal. Atau juga dia merasa dirinya sebagai orang yang kalah, orang yang terpuruk. Bisa juga dia mengalami kehilangan kepercayaan diri. Lalu dia juga bisa merasa kehilangan kemampuan. Sepertinya dia berpikir, merasakan, aduh saya udah gak bisa lakukan apa-apa lagi. Lalu juga dia mulai merasa sebagai orang yang tidak berharga. Dia mulai merasa dia tidak lagi dibutuhkan oleh orang-orang lain di dalam kehidupannya. Nah saudaraku, perasaan-perasaan seperti ini seringkali jauh lebih berat dibandingkan masalahnya sendiri. Oke, masalahnya berat. Tetapi waktu kemudian masalah ini dihadapi dan orang-orang ini mulai dihinggapi oleh perasaan-perasaan tadi. Merasa kalah, merasa tidak percaya diri, merasa gagal, merasa tidak berharga, merasa tidak dibutuhkan. Maka orang ini akan semakin terpuruk. Mentalnya hancur saudaraku. Jiwanya menjadi rusak. Bukan oleh karena masalahnya, tetapi karena pemikiran-pemikiran yang seperti tadi, perasaan-perasaan seperti tadi, yang begitu menekan kehidupannya sehingga orang ini menjadi sulit untuk bangkit. Terpuruk. Nah, yang kita perlu pahami saudaraku, waktu seseorang yang sedang terpuruk tersebut kemudian mulai mencoba memberi kepada orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Dia mulai coba membuka mata, membuka pikiran, membuka hati, mulai lihat sekelilingnya sekalipun dia dalam keadaan sulit. Dia mulai lihat, lalu dia mulai bangkit dan mencoba untuk memberi. Seperti halnya yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Apa yang terjadi saudaraku? Maka orang yang sedang mengalami masalah berat ini mulai kembali merasa masih dibutuhkan oleh orang lain. Wah, ternyata saya masih dibutuhkan ya oleh orang lain. Dia mulai kembali merasa masih berharga di dalam kehidupannya. Wah, sekalipun saya terpuruk, ternyata saya masih bisa jadi berkat ya buat orang lain. Dia mulai merasa saya bukan orang yang gagal. Di dalam kondisi saya terpuruk ini, saya masih bisa berarti kok buat orang-orang di sekitar saya. Saya masih bisa memberikan sesuatu kok dari diri saya. Perhatikan saudaraku. Ini pengertiannya. Kenapa terlebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena ada the joy of giving. Sukacita di dalam memberi. Waktu kita bangkit dari keterpurukan kita dan mulai memberikan apa yang masih ada di dalam hidup kita.
rasa percaya diri kita mulai pulih. Kita mulai tidak lagi merasa menjadi orang yang gagal, kalah, terpuruk. Tapi kita mulai bangkit. Dan kita mulai merasa hidup kita ini masih berarti buat orang-orang lain. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Makedonia, mengenai jemaat di Makedonia, sekalipun mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Saya berdoa kita semua bisa pahami konsep ini, saudaraku. Bahwa ternyata miskin atau kayanya seseorang tidak ditentukan seberapa banyak harta yang dia miliki. Ada orang-orang yang secara harta berlimpah-limpah, banyak. Tapi secara pikiran dia masih merasa dia miskin. Karenanya dia tidak tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu dari kehidupannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Sekalipun mungkin dia melihat ada kebutuhan-kebutuhan pada orang-orang sekelilingnya, tapi dia tidak peduli. Sekalipun dia punya banyak harta, karena apa? Karena di dalam pikirannya dia masih merasa aku belum jadi orang yang paling kaya. Aku masih kurang, aku masih perlu banyak harta untuk aku kumpulkan. Dan aku menjadi semakin kaya. Orang seperti ini, dia kaya dalam harta, tetapi miskin. Sesungguhnya dia miskin di dalam kehidupannya. Sebaliknya, ada orang-orang yang secara harta sangat terbatas. Tetapi sebagaimana dikatakan Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia, orang-orang ini kaya di dalam kemurahan hati. Waktu dia melihat orang-orang di sekelilingnya memiliki kebutuhan-kebutuhan, dan dia masih bisa memberi dari apa yang ada dari kehidupannya. Sekali lagi saya mau ingatkan saudaraku, ternyata memberi itu akan mengalirkan the joy of giving. Sukacita di dalam memberi. Dan ada satu kekuatan yang akan kita rasakan. Waktu kita mulai bangkit bergerak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang di sekeliling kita. Apa yang kita bisa berikan saudaraku? Ini yang saya akan terus menerus ulangi saudaraku. Kalau kita bicara memberi itu tidak hanya bicara tentang uang atau materi. Tapi ada banyak hal yang bisa kita berikan dari kehidupan kita. Karenanya yang saya mau sampaikan kebenaran firman ini bukan hanya kepada saudara-saudara yang masih dalam keadaan baik secara keuangan. Tapi saya berbicara ini juga untuk saudara-saudara yang saat ini sedang terpuruk dalam hal keuangan. Hal yang sama yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Secara keuangan mereka saat itu sangat terbatas. Bahkan dikatakan mereka berani memberikan persembahan secara bentuk uang. Tapi hari ini saya mau katakan hal-hal yang bisa kita berikan tidak hanya dalam bentuk uang. Bantuannya bisa berupa apa? Yang pertama yang saya mau sangat tekankan hari ini adalah kita bisa mendukung dalam doa. Saya mengamati cukup banyak orang Kristen merasa doa bisa apa? Mohon maaf, ada orang-orang Kristen yang gak terlalu percaya dengan kuasa doa, saudaraku. Bahkan kadang-kadang menjadi satu joke ya, bercandaan gitu ya. Wah, saya gak bisa kasih apa-apa nih, saya dukung doa aja. Gitu ya. Jadi seolah-olah doa itu adalah sesuatu yang gak berarti.
Ya, hanya uang, hanya materi yang kalau kita bisa dukung orang dalam kesusahan itu, kalau kita bisa dukung dalam materi apa itu yang baru berarti. Tapi kalau kita cuma mendukung dalam doa, sepertinya itu sesuatu yang kurang berarti. Wow. Saya mau katakan salah besar, saudaraku. Kalau saya boleh bersaksi, saudaraku. Sejak saya ikut Tuhan, di dalam kehidupan saya, berbagai kali saya menghadapi saat-saat kritis. Menghadapi berbagai hal yang begitu menekan dan lain sebagainya. Kalau saya bisa melewati kondisi-kondisi krisis, bahkan kondisi-kondisi kritis dalam hidup saya. Waktu saya mengamati, waktu saya sungguh-sungguh mempelajarinya, saya menemukan itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam hidup saya yang didahului adanya orang-orang yang berdoa untuk saya. Saya tidak mencoba membesar-besarkannya, saudaraku. Tapi saya mengalami di dalam kehidupan pribadi saya. Dan secara pribadi saya sangat percaya dengan kuasa doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berarti ada kuasa yang tidak terbatas waktu kita mendoakan orang-orang yang sedang membutuhkan dengan penuh keyakinan. Saya mau kasih satu contoh peristiwa di dalam Alkitab, saudaraku. Dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat ketiga sampai dengan ayat kelima. Ada orang-orang datang membawa kepadanya, yaitu kepada Yesus, seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Menarik sekali peristiwa ini, saudaraku. Ada seorang lumpuh mau dibawa oleh kawan-kawannya. Ada 4 orang sahabatnya membopong dia di sebuah tandu, saudara ya, digotong. Lumpuh gak bisa jalan sama sekali, digotong sama 4 orang. Dan saat itu Yesus berada di sebuah rumah. Dan sudah rumah itu tidak bisa dimasuki karena begitu banyaknya orang yang mengelilingi Yesus. Penuh sesak. Jadi gak bisa masuk lewat pintu. Karena begitu yakinnya sahabat-sahabat dari orang lumpuh ini. Bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh ini. Maka mereka berusaha keras supaya orang lumpuh ini bisa berhadapan dengan Yesus. Jadi mereka naik ke atap, saudara bisa bayangkan betapa sulitnya. Naik ke atap dengan membopong orang lumpuh. Lalu membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu ke bawah supaya bisa berhadapan dengan Yesus. Yang perlu kita perhatikan di sini ayat kelima, tadi Yesus katakan ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu bukan karena melihat iman dari orang lumpuh. Tidak diceritakan di dalam Alkitab apakah orang lumpuh ini memiliki iman atau tidak. Tapi Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang lumpuh ini karena melihat iman dari 4 orang sahabat dari orang lumpuh ini yang membopongnya. Saudaraku, izinkan saya mengaitkannya bahwa membopong ini tidak hanya bisa secara fisik seperti yang dilakukan dalam peristiwa ini. Tapi menggotong orang lumpuh ini juga bisa kita lakukan melalui dukungan doa kita yang kita naikkan dengan penuh keyakinan
untuk orang-orang di sekeliling kita yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan pernah remehkan kuasa doa, saudara. Karenanya saya mau ajak kita sungguh-sungguh membuka mata kita, membuka hati kita, membuka telinga kita. Sekalipun kita sedang dalam kondisi terpuruk. Jangan bilang begini, waduh Pak, saya sendiri aja sedang mengalami persoalan berat. Ayo bangkit. Sekalipun kau sedang mengalami masalah, sekalipun kau sedang terpuruk, hari ini saya mau bilang, ayo bangkit. Hidupmu masih punya arti yang luar biasa buat orang-orang di sekelilingmu. Bangkit dan lihat. Waktu engkau melihat adanya kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang di sekelilingmu. Mungkin mereka sedang sakit. Mungkin mereka sedang mengalami masalah keuangan. Sekalipun engkau juga sedang mengalami masalah keuangan. Mungkin mereka sedang mengalami masalah rumah tangga atau masalah lain. Bawa mereka di dalam doa. Kalau engkau punya komunitas rohani, ajak komunitas rohanimu. Ayo kita sama-sama dukung si A. Ayo kita sama-sama dukung si B. Menggotong seperti halnya sahabat dari orang lumpuh itu. Membawa orang ini ke hadapan Yesus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kedua, saudaraku, kita bisa bantu berupa apa? Perhatian, kepedulian kita. Yang pertama tadi kita bisa mendukung dalam doa dengan penuh keyakinan. Yang kedua, memberikan perhatian, memberikan kepedulian. Dan ini sangat penting. Bisa berupa apa? Yang pertama, kita bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Orang-orang yang sedang mengalami masalah yang berat khususnya, membutuhkan orang-orang yang bisa mendengarkan, dia mencurahkan isi hatinya. Dan pendengar ini pendengar yang baik, mendengarkan dengan empati. Mencoba memahami, mencoba menempatkan diri di dalam situasi kondisi orang yang kita sedang dengarkan. Kita dengarkan dengan empati. Kalau dia nangis, kita juga bisa ikut nangis. Bukan nangis yang pura-pura tentunya, tapi karena kita merasakan sepenanggungan. Kita bisa merasakan kesedihan, kita bisa merasakan pergumulan yang sedang dihadapi. Kita juga ikut nangis. Kita menangis bersama orang yang menangis. Kita tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Ini artinya sepenanggungan. Kita memberikan diri kita. Kehadiran kita. Walaupun mungkin hari-hari ini gak bisa hadir secara fisik. Tapi bisa secara online. Melalui telepon, melalui video call. Dan lain sebagainya. Kita memberikan diri kita untuk mendengarkan, menampung curahan isi hati. Dan ini adalah salah satu bentuk kepedulian. Perhatian yang bisa kita berikan. Dan saudara perlu tahu hal ini akan sangat menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Untuk merasakan sedikit kelegaan di dalam dirinya. Untuk bisa memberikan dia kembali semangat untuk bangkit dari keterpurukannya. Yang kedua, kita bisa melayani, membantu melakukan hal-hal tertentu yang dibutuhkan. Saudara, saya sudah nyampaikan 3 poin. Yang poin pertama doa, poin kedua mendengarkan dengan sepenuh hati, poin ketiga melayani, membantu melakukan hal-hal tertentu yang dibutuhkan, sedang dibutuhkan. Ketiga hal ini enggak bicara uang, saudara. Tapi bicara pengorbanan. Kita mau berkorban waktu, kita mau berkorban perasaan. Kita mau berkorban tenaga. Mungkin orang ini butuh pertolongan apa, kita tolong dia. Dan itu adalah satu bentuk kepedulian. Dan baru yang terakhir. Kalau masih ada uang, masih ada sesuatu yang bentuknya materi,
Mungkin makanan, kita suplai makanan. Atau mungkin dalam bentuk uang yang membantu biaya berobat atau apapun. Kalau memang itu kita bisa lakukan, lakukanlah dengan kerelaan dan ketulusan hati. Sekali lagi dengar saya, justru di masa-masa sulit seperti ini, saudara dan saya, kita bisa punya kesempatan untuk hidup kita dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak peduli apakah keuangan kita sedang baik ataupun keuangan kita sedang terpuruk. Apapun situasi, kondisi kehidupan kita hari ini, kita tetap bisa menjadi berkat. Menjadi saluran berkatnya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, biar Engkau terus membukakan mata hati kami untuk memahami kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu boleh memerdekakan kami. Dan biarlah mulai saat ini Engkau menolong kami, Roh Kudus, untuk mata kami terbuka, telinga kami terbuka, hati kami terbuka, dan mampu mengenali setiap kebutuhan dari setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan kami boleh memiliki kerelaan hati untuk berkorban, memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu secara relevan. Pakai kami Tuhan. Kalau Engkau masih kasih kami kehidupan, kalau Engkau masih beri kami kesehatan, pakai kami Tuhan untuk jadi saluran berkat-Mu bagi semakin banyak orang. Aku berdoa biar setiap pribadi yang mendengarkan pesan ini, Tuhan urapi, Tuhan mampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus adalah saat yang sakral buat saudara dan saya, karena kita akan mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang kita makan. Karenanya mari kita persiapkan diri kita baik-baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu momen sakral yang kembali Tuhan izinkan kami alami. Tubuh dan kehidupan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang kami imani saat kami makan dan minum roti dan anggur ini. Kami percaya ada kuasa yang tidak terbatas melalui perjamuan kudus. Kami buka hati dan kami mengimani. Saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka akan ada kuasa kesembuhan yang mengalir dalam hidup kami. Ada kuasa yang membebaskan semua bentuk ikatan kami. Ada kuasa yang akan menurunkan berkat-berkat Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan, sucikan, kuduskan kami, agar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan kita, saudaraku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu buat hidup kami. Layakkan, sucikan, kuduskan, dan jadikan alat yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita memberikan persembahan, pastikan kita memberi dengan ketulusan hati dan dengan cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat jasmani yang masih ada di dalam hidup kami, yang Kau masih anugerahkan. Dari apa yang ada ini Tuhan, kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur dan rasa cinta kami kepada-Mu. Kuatku, apa yang kami persembahkan, Allah sumber, hati-Mu, kuatku, Allah sumber, dalam nama Tuhan Yesus kuatku dan bagianku. Amin. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Bisa kita angkat tangan kita sama-sama katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, katakan kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tanpa musik, Allah sumber, katakan kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati kita dan mari angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan